Halo teman, namaku Romli. Aku seorang pegiat sanitasi yang hobi traveling. Aku suka banget jalan-jalan ke pelosok Indonesia, melihat langsung lingkungannya, orang-orangnya, budayanya, kebiasaannya. Karena aku juga seorang pegiat sanitasi, setiap aku traveling, aku jadi sering merhatiin kondisi sanitasi yang ada di tiap daerah, di kota, di desa, di masjid, di rumah-rumah, bahkan di madrasah-madrasah dan sekolah. BTW, siapa tahu ada yang baru dengar istilah sanitasi. Sanitasi itu singkatnya adalah usaha kita menjaga kesehatan dengan memelihara kebersihan lingkungan. Contohnya, hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan jamban atau WC, cuci tangan pakai sabun, ketersediaan air, sampah, dan lain sebagainya. Terus terang, aku sedih melihat kondisi sanitasi madrasah dan sekolah kita. Banyak madrasah yang belum memenuhi standar sanitasi dasar, seperti misalnya akses air masih terbatas, jamban belum terpisah, sarana cuci tangan tidak ada sabunnya. Padahal sejak kecil aku diajarkan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Tapi kok keadaannya seperti ini ya? Berdasarkan studi, sanitasi yang baik berpengaruh besar pada tingkat kehadiran siswa dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas belajar siswa di madrasah. Sesulit itukah menyediakan sanitasi yang baik bagi anak-anak kita? Sharing yuk teman-teman, sudahkah ada di luar sana madrasah yang memiliki sanitasi yang baik? Aku tunggu ya ceritanya di Facebook dan Instagramku. Semoga ada kabar baik ya. Tunggu part 2-nya. Hai, masih inget nggak? Waktu itu aku tanya, apakah di luar sana masih ada madrasah yang memiliki sanitasi yang baik? Jadi teman, sanitasi madrasah yang baik itu harus memenuhi 3 komponen ya, yaitu 1. Infrastruktur atau sarana sanitasi meliputi fasilitas sanitasi yang layak, lengkap, berfungsi baik, dan terpelihara. 2. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ini berhubungan dengan kebiasaan dan perilaku warga madrasah, seperti cuci tangan pakai sabun di waktu-waktu penting, seperti sebelum makan, setelah dari toilet, buang air di WC, buang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, manajemen sanitasi berbasis madrasah, mencakup perencanaan, pembiayaan, pembagian tugas pemeliharaan, pemantauan, dan kemitraan dengan berbagai pihak. Wah, udah banyak DM yang masuk nih. Yuk kita baca. Nah, ini ada pesan dari Naila. Halo Romli, namaku Naila. Aku bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta. Madrasah Aliyah aku memiliki fasilitas sanitasi yang bagus loh. Toiletnya bersih, jumlahnya banyak dan tersebar. Jadi kami tidak perlu mengantri lama atau pergi jauh-jauh kalau perlu ke toilet. Dengan demikian, kami juga bisa segera kembali belajar di kelas kan? Toilet laki-laki dan perempuan juga terpisah, sehingga aku bisa dengan nyaman mengganti pembalut. UKS kami menyediakan pembalut juga loh. Nah, begitu keluar toilet, langsung ada tempat sampah yang tertutup dan tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya. Tempat cuci tangan ini juga tersedia di banyak tempat, gerbang masuk sekolah, depan kelas, kantin. Jadi ini sangat memudahkan kami menjaga kebersihan. Alhamdulillah, aku bersyukur sekali Madrasah Aliyah aku memiliki fasilitas sanitasi yang bagus dan yang penting berfungsi. Karena ada juga temanku yang bersekolah di Madrasah Aliyah lain, tapi toiletnya jorok, nggak ada kuncinya, nggak ada lampunya juga. Bahkan laki-laki dan perempuan pakai toilet yang sama, jadi nggak nyaman. Temanku itu sering memilih untuk menahan buang air daripada harus menggunakan toilet sekolah. FYI, MAN 16 ini memenangkan penghargaan Adiwiyata tingkat nasional tahun 2019 loh. Widih, cakep banget madrasahnya. Pemenang penghargaan Adiwiyata tingkat nasional emang beda ya. Selanjutnya, kita baca DM berikut ya. Assalamualaikum Mas Romli, perkenalkan nama saya Bu Ella. Anak saya bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kebumen. Saya ingin berbagi cerita tentang program CTPS di madrasah anak saya. Sebagai informasi, CTPS itu singkatan dari cuci tangan pakai sabun ya Mas Romli. Ceritanya begini.
Semenjak pandemi, madrasah anak saya ini melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, salah satu materi yang disampaikan adalah pembiasaan CTPS. Caranya sangat menarik, yaitu dengan menggunakan kartun dan tokoh 5 pahlawan super. Gurunya juga membuat kegiatan diari pembiasaan, di mana anak saya itu harus melaksanakan 3M selama 21 hari. Secara tidak langsung, saya jadi harus memantau, mengingatkan, karena saya harus tanda tangan di situ. Jadi, anak-anak itu efek positifnya jadi rajin cuci tangan tanpa perlu saya ingatkan. Malah kadang-kadang saya sendiri yang diingatkan sama anak-anak. Menurut saya, ini program yang sangat bagus dan mudah direplikasi atau dilakukan di madrasah lainnya. Mas Romli tidak perlu berkecil hati karena masih ada madrasah-madrasah yang peduli dengan sanitasi dan juga mendorong perilaku kebersihan yang baik dan berkelanjutan. Demikian sedikit cerita dari saya, Mas Romli. Assalamualaikum. Masya Allah, ternyata ada cerita seperti ini dari Kebumen ya. Kayaknya saya pernah dengar tentang program ini. Kalau nggak salah, program perubahan perilaku ya. Wih, keren. Mantap nih. Oke, sekarang kita lihat emailnya Pak Suyud ya. Cek fix. Assalamualaikum Nak Romli. Nama saya Pak Suyud. Saya guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 16 Min 16 Jakarta Timur. Saya ingin berbagi cerita. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Salah satu misi dan tujuan Min 16 adalah sehat jasmani dan rohani. Hal ini tentunya dapat terwujud antara lain dengan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Seperti madrasah ibtidaiyah lainnya, sumber pendanaan kami berasal dari BOP, Bantuan Operasional Pendidikan, dan BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Kami akui memang menjadi tantangan tersendiri jika hanya mengandalkan dua sumber pendanaan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak madrasah menggandeng komite madrasah. Setiap awal tahun ajaran, kami selalu mengadakan rapat kerja dan selalu mengundang anggota komite. Dalam rapat kerja tersebut, kami sampaikan anggaran madrasah secara transparan, mulai dari bagian kurikulum, kesiswaan, humas, dan lainnya. Kami sampaikan juga kegiatan dan fasilitas mana yang dapat dibiayai dari dana madrasah dan mana yang tidak. Alhamdulillah, berkat komunikasi yang baik, banyak hal yang baik terjadi. Misalnya, dahulu anak-anak yang kelasnya di lantai 3 harus turun ke lantai 1 bila perlu buang air. Nah, alhamdulillah sekarang sekolah memiliki toilet laki-laki dan perempuan di tiap lantai. Terkait PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kita ada dokcil, dokter kecil, sudah resmi dan dilantik kemarin. Kerjasama dengan puskesmas tidak hanya terbatas saat merayakan hari CTPS, tapi juga terkait cara menjaga kebersihan gigi, menggosok gigi yang benar, pemberian vitamin, bahkan suntik imunisasi juga berjalan rutin. Jadi kami sudah merasakan betul manfaat dari menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan komite atau orang tua murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Terima kasih banyak Mas Romli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iya bener loh. Bagus banget fasilitas sanitasinya. Aku seneng banget liatnya. Sekarang kita baca pesan di inbox FB yuk. Assalamualaikum Ananda Romli. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya berkenan membacakan pesan saya ini ya. Nama saya Pak Mahrus, saya Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Jakarta Timur. Ketika melihat video Ananda Romli, dalam hati saya mengakui memang kondisi sanitasi madrasah kita banyak yang harus ditingkatkan. Saya ingin mengundang Ananda Romli untuk datang ke MTS 6 dan melihat sendiri kondisi sanitasi madrasah kami. Saya tunggu kedatangannya ya. Wah, boleh juga nih. Ayo kita berkunjung ke MTS 6.
Oke, Assalamualaikum. Saat ini saya sedang berada di MTSN 6 Jakarta Timur dan akan menjumpai seorang kepala madrasah yang legend, yaitu Pak Mahrus. Ini dia orangnya. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Sejak baca inbox dari Bapak, saya jadi penasaran ingin melihat langsung kondisi sanitasi MTSN 6. Kita lihat di lapangan, apa yang ingin Bapak lihat, Bapak tanyakan nanti. Oke. Kita langsung lihat aja yuk. Temans, pantas saja ya MTS Negeri 6 Jakarta ini menangkan penghargaan sekolah sehat. Ini madrasahnya bersih banget. Kemudian merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana prasarana SD, MI, SMP, TS, SMA, MA, sanitasi madrasah ini sudah memenuhi standar. Pertama, air bersih tersedia di setiap jamban, jumlahnya pun cukup. Kedua, jumlah jamban banyak sesuai rasio siswa. Jamban tertutup bisa dikunci untuk menjaga privasi siswa. Jamban kloset jongkok dengan leher angsa, gantungan pakaian, tempat sampah, komplit. Ketiga, sarana cuci tangan pakai sabun ada di mana-mana. Depan kelas, depan gerbang sekolah. Hand sanitizer juga tersedia di tiap lorong sekolah. Ini fasilitas sanitasinya juga nggak kaleng-kaleng ya, alias bagus banget dan lengkap. Sekarang kita mau lihat bank sampahnya. Jadi ini kantor bank sampahnya di sini, kemudian itu gudangnya. Nah, ini proses bank sampah ya? Iya. Yang dikumpulin itu apa aja ya, Pak? Plastik sama kertas. Plastik dan kertas saja? Iya. Jadi teman, sebelum pandemi, kegiatan penukaran sampah di bank sampah ini cukup rutin. Siswa bisa membawa sampah untuk dijual. Kemudian, uang yang mereka dapatkan bisa langsung ditabungkan di Bank BJB Syariah yang dulu datang ke sini setiap hari Senin. Pak Mahrus, mungkin bisa diceritakan kenapa Bapak sangat peduli dengan sanitasi madrasah ini? Kebetulan saya sama wakil saya, Bu Suningsih, itu pernah mengikuti pelatihan sanitasi tingkat nasional di Bogor tahun 2019. Nah, itu saya sudah bisa belajar di sana bahwa ternyata sekolah itu bisa tanpa sampah. Nah, itu contoh yang mudah tadi sudah kita buktikan di kantin. Kita tidak perlu ada kertas, ada styrofoam kan nggak sehat. Jadi anak-anak disampaikan ke orang tua melalui pengumuman resmi, mulai besok hari Senin seluruhnya wajib bawa gelas dan wadah dari rumah untuk ke kantin, karena kantin tidak menyediakan tempat. Tujuan utama saya tadinya itu kepengen anak yang sekolah di sini sehat, cara hidupnya sehat, gurunya juga sehat, karyawannya sehat. Kalau saya kepenginnya tadinya itu nggak pamrih, kepengin juara nggak tadinya. Tapi ternyata benar kata Al-Quran kan, i'malu fasayarallahu amalakum. Berbuat aja yang penting, pasti Allah akan tahu apa yang kamu kerjakan. Iya kan? Dan Allah itu bisa menggerakkan orang lain. Ya buktinya itu tanpa ikut kita dapat juara kok. Iya ya Pak, selain dapat penghargaan sekolah sehat, juga dapat penghargaan bintang 1 dari BPOM dan penghargaan program gizi dari Samia Orefkon ya Pak. Nah Pak, kan gedung itu dibantu Kementerian PUPR, yang boarding school dananya dari Kementerian Keuangan. Ada juga yang dari Angkasa Pura, sampai sumur dan toren aja dari pemerintah Qatar. Gimana cara Bapak bisa sampai mendapatkan dana-dana bantuan itu? Kita harus konsultasi sama Kanwil. Kita kan di bawah Kemenak Kota, di bawah Kanwil. Nah, kita ada bidangnya sendiri, yaitu bidang Penmat. Kita harus sering konsultasi sama mereka itu, terutama yang kasih sarprasnya. Bisa nggak sih saya minta tolong, saya perlu banget ini. Kayak gitu. Itu nanti dicatat sama beliau itu. Nah, nanti ada berapa yang mengajukan dari setiap sekolah. Nah, kalau kepala sekolahnya diam aja, ya nggak ngerti lah keperluannya apa. Jadi harus kitanya yang aktif. Ketika kita sudah minta, katakan PUPR atau SBSN, kalau itu biayanya SBSN. Nah, itu dicatat. Kemudian nanti ketika ada, kan itu ada kerjasama Kementerian Agama dengan PUPR, kemudian dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, segala macam. Nah, itu baru ketika mereka rapat, ini DKI mengajukan A, B, C, D. Ya, kita harus berhubungan. Kalau tidak berhubungan, mana orang lain tahu keperluan kita. Makanya kita wajib itu ngomong ya sama atasan, dan silaturahmi itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Oh gitu, betul juga ya. Pantes, ini madrasahnya bagus banget Pak.
Ada tips dan trik nggak nih Pak terkait pemeliharaan? Selain gaji, guru, tunjangan segala macam itu kan ada yang untuk sarana prasarana. Nah kalau saya itu mengajukan itu agak lengkap. Umpama katakan ada perawatan satu ruangan gedung di lantai 3 nilainya 40 juta umpamanya. Nah kalau itu dikerjakan semuanya oleh mereka, ya pasti yang diperbaiki hanya di sekitar itu dan cuma satu kelas. Terus sekolah kita belang bentong dong. Nah makanya saya ketemu sama yang mau ngerjakan, bisa nggak dikerjakannya itu bukan hanya itu, tapi sampai sekian. Kan akhirnya kita hitung-hitungan kan. Iya, Nah ternyata bisa cukup untuk yang lain-lain itu bisa kena semua dicet apa segala macam. Makanya nggak ada yang belang bentong itu. Itu terkait pemeliharaan. Itu intinya itu. Jadi ada anggarannya kalau mau. Tinggal kita mau kreatif apa enggak itu. Wah, mantap nih Pak. Pak, terima kasih banyak ya sudah diajak berkeliling madrasah. Saya sangat terkesan, sangat terinspirasi. Ternyata bisa ya mendapat pembiayaan dari luar untuk mengadakan sanitasi madrasah yang layak. Semoga ini bisa jadi contoh untuk madrasah-madrasah yang lain yang mengalami kesulitan pendanaan. Ternyata menyediakan fasilitas sanitasi yang baik di madrasah bukan hal yang mustahil ya. Saya senang banget baca cerita teman semua. Terima kasih ya sudah berbagi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk madrasah yang lainnya juga. Penyediaan sanitasi madrasah yang layak sebenarnya sudah menjadi perhatian dan ditangani dengan cukup serius oleh Kementerian Agama. Hal ini dibuktikan dengan pengembangan EMIS sanitasi madrasah dan program lainnya. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam saat ini telah mengembangkan sistem pemantauan sanitasi madrasah untuk memperkuat proses perencanaan, penganggaran, serta pemantauan fasilitas dan kegiatan sanitasi madrasah di seluruh wilayah Indonesia yang datanya terintegrasi dengan aplikasi EMIS 4.0. Penjaringan data sanitasi madrasah saat ini memang sudah bisa dilakukan dan terintegrasi dengan EMIS 4.0 sehingga setiap operator madrasah bisa secara langsung menginputkan datanya atau melaporkan datanya ke aplikasi EMIS 4.0 dan kita sudah lengkapi juga panduan pengisian data sanitasi madrasah yang terintegrasi dengan aplikasi EMIS 4.0. Untuk mendukung peningkatan kualitas data EMIS secara keseluruhan maupun juga yang terkait dengan sanitasi madrasah, kami senantiasa berupaya melakukan peningkatan kapasitas operator, baik itu di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, hingga operator madrasah, baik secara daring maupun luring, sehingga harapan kami para operator itu bisa lebih memahami lagi terkait dengan istilah-istilah yang ada atau terkait dengan sanitasi madrasah dan mereka bisa melakukan proses pengisian maupun penginputan data sanitasi madrasah di EMIS 4.0 ini dengan secara lengkap dan akurat. Kami menghimbau pada para operator, khususnya operator di tingkat madrasah, untuk betul-betul melakukan proses penginputan ataupun pengisian data terkait dengan sanitasi madrasah ini dengan sungguh-sungguh, karena ini sangat penting sekali dan sangat berguna untuk proses analisis, proses pengolahan data lebih lanjut dalam rangka perencanaan, penganggaran, dan juga pengembangan sanitasi madrasah di seluruh wilayah Indonesia ke depannya. Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah sudah melakukan program-program sanitasi madrasah, antara lain pengembangan profil sanitasi madrasah, kemudian yang kedua pedoman sanitasi madrasah, yang ketiga melakukan penyusunan panduan pengisian EMIS Education Management Information System sanitasi madrasah, dan yang keempat melakukan kerjasama dengan mitra pembangunan untuk diseminasi modul sanitasi madrasah. Kedepannya, Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah berencana satu, melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas ke seluruh kanwil-kanwil se-Indonesia, kemudian ke madrasah-madrasah untuk penguatan usaha kesehatan madrasah. Yang kedua, berencana melakukan pengembangan program integrasi, sanitasi dan nutrisi untuk semua jenjang madrasah di seluruh kantor wilayah agama di Indonesia. Islam mengajarkan agar kita menjaga lingkungan untuk tetap bersih. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW berpesan membersihkan kotoran atau sesuatu yang membahayakan dari jalan adalah bagian dari keimanan.
Lingkungan yang bersih di madrasah akan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Itu menjadi salah satu faktor utama pendukung keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, penyediaan sanitasi layak dan pembiasaan hidup bersih di madrasah menjadi hal yang penting dan mutlak untuk dilakukan. Saya menyambut baik kerjasama Direktorat KSKK Madrasah dengan GIS RFFS dan SNV dalam kegiatan usaha kesehatan sekolah atau madrasah. Mari kita jadikan madrasah dan pondok pesantren sebagai pionir dalam penyediaan sanitasi layak untuk lingkungan pendidikan yang bersih, nyaman, dan sehat.